Kata Imam Al-Ghazali, rakyat rusak karena pemerintah, pemerintah rusak karena ulama, sementara ulama rusak pula karena tamak akan harta dan jabatan. Maka barang siapa yang dikuasai kecintaan terhadap dunia, maka ia tidak mampu memberi nasihat walaupun kepada orang bawahan, apalagi kepada para umara dan pembesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil atiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi zawil nufusi zakiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadhalik. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Shadaqallahul azim. Takdim dan takrim yang pertama sekali kepada Abu Warahani ma'a keluarga, selanjutnya kepada Abah ma'a keluarga, diiringi dengan Rais Am ma'a keluarga, disertai dengan seluruh dewan guru yang masih berada di dalam daerah Al-Madinatul Diniyah Babu Salam Landadi. Wabil khusus kepada dewan guru yang berada di dalam kabilah Pidi Berjaya. Diakhiri dengan dewan hakim yang arif lagi bijaksana. Penghormatan istimewa kepada seluruh talabah laskar pejuang agama Allah yang masih berada di dalam daerah Al-Madinatul Diniyah Babu Salam dan Ladi. Wabil khusus kepada seluruh talabah yang masih bernaung di bawah pagi kabilah Pidi Berjaya. Ma'asyaral muslimin, dewan hakim yang kami muliakan, umat Islam belum pernah merasakan kemegahan, kemuliaan, serta tidak pernah akan merasakan kenyamanan. Umat Islam juga tidak akan pernah merasakan kebahagiaan seperti yang biasa mereka rasakan ketika mereka dipimpin atau di bawah sebuah kekuasaan para umara yang beriman kepada Allah dan hari akhir, menjaga kitabullah dan sunnah rasulnya, dan para umara yang bersatu dengan ulama. Hadirin, berdasarkan konteks di atas, pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan satu syarahan singkat yang berjudul Bersatunya Ulama dan Umara, Kunci Kokohnya Suatu Bangsa. Ma'asyaral muslimin, dewan hakim yang kami muliakan, berbicara tentang ulama dan umara. Apa itu ulama dan apa arti dari umara? Ulama merupakan bentuk jamak dari kata alimun, yang berarti orang yang mempunyai kelebihan dalam ilmu pengetahuan Islam. Menurut pemahaman yang berlaku sampai sekarang, ulama adalah mereka yang ahli atau yang mempunyai ilmu dalam bidang Islam, seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam, bahasa Arab dan prasastranya bahasa Arab, seperti nahwu, syarah, balaghah dan sebagainya. Kata ulama, Allah menyebutkannya dalam Al-Quran dua kali. Yang pertama dalam surah Asy-Syu'ara ayat 197 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim.
awalam yakul lahum ayatan ay ya'lamahu ulama'u bani Israil. Sadaqallahul adzim. Yang artinya, dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa para ulama Bani Israel mengetahuinya. Dan yang kedua, Allah menyebutkan kata ulama dalam surah Al-Fatir ayat 28 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa minan nasi wal an'ami mukhtalifan alwanuhu kadhalik innama yakhshallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Yang artinya, dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Hadirin, ayat tadi mengisyaratkan bahwa ulama merupakan hamba Allah yang beriman, bertakwa, menguasai ilmu kauniyah dan tanziliyah, berpandangan hidup luas dan beribadah dengan landasan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Juru pengingat atau ulama adalah mereka yang bertugas untuk menyiarkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi seluruh umat, mengajak mereka mengamalkannya, berbicara di hadapan mereka dengan mengingat kadar kekuatan otak dan akal mereka, memberikan pimpinan dengan bahasa yang mereka gemari dan mereka mengerti, menghubungi mereka serapat-rapat mungkin demi untuk mempersatukan hati mereka itu. Ma'asyaral muslimin sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan umara adalah bentuk jamak dari kata amirun, yang berarti orang pemimpin atau penguasa, atau dalam konteks kerajaan biasa dikenal dengan raja. Kosakata amir sepadan dengan ulil amri yang ada di dalam Al-Quran, yang berarti orang yang berpengaruh dan orang yang memangku urusan rakyat. Menurut Yusuf Al-Qardawi, umara adalah mereka yang bertugas untuk mempersatukan umat sebagai pengganti Rasulullah dalam menegakkan syariat agama Islam dan mengatur umat dengan agama tersebut. Dialah pemimpin tertinggi bagi daulah Islam yang bersatu, sebagaimana yang diceritakan dalam realita Khulafah Ar-Rasyidin. Sayyidina Umar Al-Khattab pernah memberi nasihat kepada gubernurnya, yaitu Abu Musa Al-Asy'ari. Kata Sayyidina Umar, pemimpin paling bahagia ialah mereka yang rakyatnya merasa bahagia dengannya, dan pemimpin paling celaka pula ialah mereka yang rakyatnya merasa celaka dengannya. Ingat, jangan mewah, karena pengawalmu akan menirumu. Ibarat kamu sama seperti binatang ternak yang ada di padang yang luas. Apabila dipandang rumput yang hijau, maka ia akan makan banyak sehingga ia menjadi gemuk. Kegemukannya itulah yang menjadi sebab kepada kebinasaannya, karena dia akan disembelih untuk dimakan. Ma'asyaral muslimin, sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat bersatunya ulama dan umara kunci kokohnya suatu bangsa, maka ulama dan umara harus berhimpun di bawah addin, di bawah agama. Ulama dan umara adalah penyambung lisan dari Rasulullah. Manakala ulama mewarisi ilmu dari Rasulullah, maka umara pula mewarisi politik dan kepemimpinan dari Rasulullah. Mereka adalah politik dan ilmu bagi umat Islam. Ulama dan umara disifatkan secara bersamaan sebagai faktor kebaikan umat, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunafan minan nasi idza salahan nas wa idza fasadan nas.
Ada dua golongan, bila mereka baik maka seluruh manusia menjadi baik, bila mereka rusak maka seluruh manusia menjadi rusak. Siapa mereka? Merekalah ulama dan umara. Ma'asyarat muslimin Dewan Hakim yang kami muliakan, ulama merupakan anugerah dari Allah bagi umat manusia agar membimbing manusia ke jalan yang benar. Tanpa ulama manusia akan sesat. Rasulullah pernah menyifatkan ulama seperti bintang-bintang di langit. Kata Rasulullah, ulama ibarat bintang-bintang di langit. Siapa yang berpadukan kepadanya pasti terpetunjuk. Kalau bintang itu pudar, maka orang yang menjadikannya sebagai tempat rujukan akan sesat. Dan umara pula keperluan bagi umat. Tanpa umara masyarakat menjadi kacau, bahkan syariat tidak bisa dilaksanakan. Rasulullah mengatakan bahwa umara merupakan perisai bagi umat. Kata Rasulullah, pemimpin ialah perisai bagi umat. Orang akan berperang di belakangnya dan berlindung di sebaliknya. Masyarakat muslimin Dewan Hakim yang kami muliakan, namun realita yang sekarang terjadi di negara kita sangat menyedihkan, memilukan. Umara sekarang tak lagi menjadikan ulama sebagai tempat rujukan, paduan dan ikutan. Banyak ulama sekarang adalah mereka yang berlomba-lomba mencari pangkat, ingin menjabat perwakilan negara. Suaranya terdengar lantunan petua, padahal penjajah berjiwa singa mengalirkannya di negeri syariat, resam dan adat ala Eropa. Ulama dalam bangsa dipermainkan. Bagaimana mungkin bangsa ini berjaya? Ulama di dalam bangsa dipinggirkan, diabaikan, malah dikambing hitamkan. Mereka yang lebih mementingkan, lebih memilih dan mementingkan golongannya, yang mencaci presiden dipenjara, yang menghina ulama dan menistakan Al-Quran dipeluk-peluk, dimanjakan, dibolak-balikan hingga sampai belakang persidangan. Pemanok ganteng warna putih, pemanok yang dari Australia, menyelam nanggona Uruguay, dikasih-kasih yang benci ulama. Betul hadirin. Masyarakat muslimin Dewan Hakim yang kami muliakan, contoh terbaik ulama ialah Imam Malik bin Anas, seorang imam yang tegas dalam menyatakan kebenaran, senantiasa menjaga ketinggian ilmunya dan jati diri sebagai seorang alim. Dan contoh terbaik umara pula adalah Sayyidina Umar Al-Khattab, seorang umara yang menjaga syariat Allah dan sesama manusia. Beliau tidak pernah bangga dengan jabatan khalifah dan amir padanya. Ma'asyaral muslimin Dewan Hakim yang kami muliakan, untuk terakhirnya buat para ulama dan umara, renungilah dan amatilah petikan dari kata-kata Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali, rakyat rusak karena pemerintah, pemerintah rusak karena ulama, sementara ulama rusak pula karena tamak akan harta dan jabatan. Maka barang siapa yang dikuasai kecintaan terhadap dunia, maka ia tidak mampu memberi nasihat walaupun kepada orang bawahan, apalagi kepada para umara dan pembesar. Masyarakat muslimin Dewan Hakim yang kami muliakan, selaku kesimpulan, yang pertama, ulama merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita umat manusia. Ulama bagai bintang di langit, kalau kita berpadukan kepadanya kita akan terpetunjuk. Namun kalau bintang itu pudar, maka yang menjadikannya sebagai rujukan akan sesat. Yang kedua, umara adalah keperluan bagi umat. Umat akan berperang di belakangnya dan berlindung di sebaliknya. Yang ketiga, mengingat bersatunya ulama dan umara kunci kokohnya suatu bangsa, maka ulama dan umara harus bersatu di bawah agama. Mereka lah penyambung lisan dari Allah, mereka lah penyambung lisan dari Rasulullah, mereka lah politik dan ilmu bagi umat Islam.
keteman tumpo, keteman bulukan hubungan tumpo yang betua tado IOP guna menya ulama dan umara kamu saho insya Allah nanggono akan berjaya. Cukup sekian dan demikian. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Syukran kasiran wa alqaina birrahmah wa falaqna bisalam ilal liqa ma'assalamah warida wal inayah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.